cara mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kafah luar biasa, kecukupan. Orang Arab, orang India, orang Afrika atau orang kita Asia, ya Nabi Muhammad kafah, kecukupan, sehingga semua melihat Nabi Muhammad. Cara melihat Nabi Muhammad, terutama ketika memperhatikan mata ketika sholat. Ubainah khilaf dikatakan sholat melihat tempat sujud atau ke depan agak turun ke bawah. Naam. Dan Allah memberikan keterangan manusia, ilmu kepada manusia, kepada mata manusia, kepada telinga manusia. Allah beri keramat kepada tangan manusia, kepada diri manusia. Ya, Allah berikan mukjizat kepada diri nabi-nabinya Allah, kepada diri rasul-rasulnya Allah, terutama kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billahil alil azim, amma ba'd. Idh qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, inna akramakum indallahi atqakum. Al-ayah, sadaqallahul azim. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat seiring salam keharibaan junjungan seluruh alam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perkumpulan yang mana Allah subhanahu wa ta'ala muliakan insyaallah, dan Allah subhanahu wa ta'ala beri suatu keterangan daripada huruf-huruf yang dibacakan dari pada salawat dan zikir yang dikatakan Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan. Yang pertama, Al-Fakir hormati Kiai Rahibul Imdai, mata'anallah bituli hayatih, mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat, digabul hajat. Dan antum-antumah, santri-santriwati pondok pesantren beliau Anwarul Huda, mudah-mudahan dikabul hajat, panjangkan umur, diberkahkan ilmu dunia akhirat, disehat afiahkan badan, dimudahkan segala urusan. Bismillahirrahmanirrahim. Wajar sesuatu itu menjadikan seorang mendapatkan berkah dalam hidup, yaitu al-ilmu. Di dunia ini Allah subhanahu wa ta'ala adakan manusia, dan di antara manusia-manusia Allah jadikan utusan untuk menyampaikan, memberi khabar kepada manusia-manusia lain setiap zaman ila yaumil qiyamah, dari awal zaman yaitu dunia itu ila yaumil qiyamah, sampai kiamat. Manfaat ilmu Allah subhanahu wa ta'ala dari awal sampai akhir
kitab Al-Quran itu Allah udah terangin dari awal huruf sampai akhir huruf di Al-Quran itu, menjelaskan semuanya tentang zaman, tentang dunia, tentang awalnya dan tentang akhirnya. Dan Allah letakkan itu, al-ilmu itu di ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau hadis ya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu diterangkan dari awal Rasulullah lahir sampai 12 Rabiul Awal Rasulullah wafat. Mauliduhu bi Makkah. Nabi lahir di Makkah. Mauliduhu bi Makkah. Lahirnya beliau Rasulullah di Makkah dan Nabi disemayamkan di Madinah setelah hijrah Rasulullah. Dan di antara manusia-manusia itu dia Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di antara nabi-nabi dan Rasul Allah, khatamun Nabi, Nabi penutup. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dalam ayat itu Allah menjelaskan karena suatu keterangan, kalau merem nggak kelihatan apa yang terang, kecuali memang cahaya itu keras, nah mata itu akan ketembus ya, karena kulit mata. Naam. Bil mu'minina raufur rahim dikatakan. Di situ Allah Subhanahu wa taala menerangkan, menjelaskan tentang Nabi. Bagaimana sifat pendengaran Rasulullah. Kenapa? Karena ucapan Nabi ila yaumil kiamah akan didengar setiap manusia sampai kiamat. Termasuk Al-Quran. Yang menyampaikan Al-Quran itu Nabi Muhammad melalui Sayyidina Jibril alaihi salam. Memang di dunia orang-orang yang pandai bersyukur, dia pasti mengenali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasti, sepasti-pastinya pasti. Orang yang kurang pandai bersyukur, kurang mengenali Rasulullah. Kurang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dikatakan bil mu'minina raufur rahim. Seperti itu Nabi, bagaimana cara berjalan Rasulullah, cara mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kafah luar biasa. Kecukupan. Orang Arab, orang India, orang Afrika, atau orang kita Asia, dan Nabi Muhammad kafah, kecukupan, sehingga semua melihat Nabi Muhammad. Cara melihat Nabi Muhammad, terutama ketika memperhatikan mata ketika sholat. Ubainah khilaf dikatakan sholat melihat tempat sujud atau ke depan agak turun ke bawah. Naam. Dan Allah memberikan keterangan manusia, ilmu kepada manusia, kepada mata manusia, kepada telinga manusia. Allah beri keramat kepada tangan manusia, kepada diri manusia. Ya, Allah berikan mukjizat kepada diri nabi-nabinya Allah, kepada diri rasul-rasulnya Allah, terutama kepada Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, iktibar, melihat kebesaran Nabi Muhammad, melihat kebesaran aulia-aulia Nabi Muhammad, melihat fadilah keutamaan ulama-ulama il-amilin,
ulama-ulama kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersolawat terus seorang itu. Karena segala sesuatu Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan lahirnya seorang, akil balighnya seorang, menikahnya seorang, musibah dan baik dan buruknya seorang, sampai meninggalnya seseorang. Naam, tapi karena lahirnya seseorang dibawakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang mengerti yang haram yang halal dibawakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala menempatkan Nabi Muhammad fi maqamil muhtamil maqail, dikatakan memang Nabi penutup Rasul Anbiya wal Mursalin, Nabi yang mengakhiri semua riwayat kerasulan, para Rasul, para Nabi. Keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bil mu'minina raufur rahim. Salat karena apa? Untuk melatih mata, tawadhu, ngerti Allah. Semakin orang mengenal Allah Subhanahu wa taala, semakin tawadhu. Karena at-tawadhu minal ma'rifah. Mengenal seorang akan Allah, aulia, wali. Karena salat, kekhusyuan dalam salat, dalam melihat Allah, dalam melihat Allah Subhanahu wa taala, langsung doanya nyambung nembus langit. Masya Allah, waliun min auliillah, walinya Allah Subhanahu wa taala. Selawat terus Nabi Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Terus kerjaan wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Bil mu'minina raufur rahim, dikatakan mereka wali-wali Allah Subhanahu wa taala bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, wali memang wali beneran. Masya Allah. Sabar, sifat Nabi Muhammad. Karena ahlilah wali, kedekatan wali kepada Allah langsung. Nah, seperti itu orang-orang yang Allah berikan makom kemuliaan. Dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah berikan kemuliaan salawat. Orang-orang yang berkumpul wali-wali Allah Subhanahu wa taala itu bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wais al-Qarni dikatakan ketika di zaman Rasulullah hidup Wais al-Qarni seperti itu. Sayyidina Umar bin Khattab meminta doa kepada Wais al-Qarni. Sayyidina Ali bin Abi Thalib meminta doa kepada Wais al-Qarni. Lawana Wais, kata Nabi, gak ada seperti Wais al-Qarni seperti itu. Keutamaan Nabi Muhammad bahkan dikatakan sahabat-sahabat Rasulullah ka'anan najam, seperti bintang-bintang di langit. Keutamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan ketika duha keluar matahari, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu ketika malam itu berubahnya menjadi terang. Cahaya yang terlihat itu di malam hari itu, Allah perlihatkan satu cahaya terang An-Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika keluar itu matahari. Dan bersyukurlah mata seorang itu karena Allah lillahi ta'ala. Orang-orang yang kufur akan nikmat yang Allah berikan musyrik. Luqman al-Hakim katakan, ya bunayya la tusyrik billah. Nasihat seorang yang diceritakan dalam Quran di Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Luqman al-Hakim, seorang yang Allah berikan hikmah, wali. Inna syirka la dzalmun azim, dikatakan
Ya bersyukur mata ketika pagi, Nabi katakan seperti itu. Bagaimana mengatakan alhamdulillah? Ini ma'ruf, bersyukur ini dengan mengatakan alhamdulillah. Bersyukur dengan mengatakan alhamdulillah. Puji syukur Allah nggak ngerti. Alhamdulillah. Naam. Bersolawat kepada Nabi. Ketika bangun tidur, ketika akan tidur, membaca doa, mengingat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak bakalan selamat tidur mati su'ul khatimah. Ketika mengangkat doa, meminta kepada Allah tanpa menyebut nama kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika bangun di malam hari tahajud, tahajud. Selalu Habib katakan mengingat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa? Dikabul tahajudnya itu. Apa salat? Salat mahal ibadah salat. Bagaimana seorang ngerti zahir tentang Allah Subhanahu wa taala, batin tentang Allah Subhanahu wa taala, melihat al-lail malam itu, maka dikatakan jawfil lail, sepertiga malam, la waktu wala barakah wa ma fiha. Enggak akan ada keberkahan ketika seorang dan mengaku wali bangun di malam hari segala macam ini dan itu istidrat tanpa menghadirkan Rasulullah Nabi Muhammad. Dan yang mengatakan ini Al-Imam Abu Abbas Al-Ansari Al-Mursi radhiyallahu an, guru Al-Imam Al-Busiri radhiyallahu an. Naam, radhiyallahu anhum. Seperti itu. Menghadirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga seorang husnul khatimah. Iya. Sehingga orang kenapa su'il khatimah? Apa? Bughtu Ali Muhammad, benci kepada habaib-habaib, mati su'il khatimah. Mati kafir. Wa qala Rasul yang mengatakan Maulana al-Batul Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mati kafir. Bughtu Ali Muhammad mata kafiran. Nabi yang mengatakan. Apa terus su'ul khatimah? Mati dalam keadaan sakran, mabuk. Mati dalam keadaan melakukan amal buruk. Mati su'ul khatimah. Mati sama dengan orang yang enggak beragama. Na'udzubillah min dzalik. Salat selama hidup. Laisa sahun walakin kafir. Bukan orang mendapat rugi, tapi mati dalam keadaan kafir. Na'udzubillah min dzalik. Jadi bil mu'minina raufur rahim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iman, rasa takut akan hilang ketika seorang itu menganggap iman. Takwa, ngerti apa iman itu, apa Islam. Alim, ngerti ilmu, ngerti bagaimana halim. Amil, ngerti adab, akhlak yang menjadikan seorang ini mempunyai sajaratul hub, pohon kecintaan, berbuah itu keindahan, mutiara-mutiara hikmah min Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesenangan nanti senang. Kenapa? Haram orang enggak senang. Kenapa? Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam ila yaumil qiyamah. Maka makam aulianya Allah Subhanahu wa taala ra'a Rasul, melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa wali. Al-Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Atas nurut kepada Datuk Habib di Pekalongan, Al-Habib Abdullah bin Muhammad Al-Habsi. Karena apa? Mastur. Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Atas ini wali Allah kutub. Karena apa? Wali. Dan Allah Subhanahu wa taala menghiasi dunia ini dengan keridhoannya. Akhirat karena Allah ridho. Hasil di dunia wal akhirah senang karena Allah ridho. Salat Allah terima, bukan sah enggak sah, karena ridho Allah. Malhabi khairan yufaqihu fid din. Dikatakan, siapa orang ini mendapat kebaikan dari Allah? Orang alim. Ya, berilmu,
terlihat cahaya asar min Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga makom-makom orang itu diziarahi. Ziarah makam panjang umur, nggak gelem ziarah pendek umur. Orang nggak bersyukur mati nggak bener, mati nggak akan selamat. Orang nggak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak akan senang mati. Nggak pernah ucap alhamdulillah, gua bakalan senang dunia akhirat. Tambah paling jauh dari Muhammad. Ketika seorang dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di zaman Rasulullah hidup, duduk dengan Rasulullah, ketika Nabi ngomong, diselah omongan Nabi, ketahuilah Nabi katakan kepada sahabat, sesungguhnya orang itu di akhirat duduknya paling jauh dari na'udzubillah min dzalik. Adab, halim, ngerti ilmu. Dan karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, andai kata seorang ngerti azabnya Allah, akan segera beribadah. Seandainya seorang ngerti nikmat Allah, diperlihatkan surga, dia akan mengatakan alhamdulillah. Rasa syukur kepada Allah. Allah adakan dari diri Rasulullah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, yang seperti manusia-manusia. Azizun alaihi ma'anitum, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Memang yang ditinggalkan Rasulullah Al-Quran, yang ditinggalkan Nabi Muhammad Al-Quran, wa sunnah wa itrah, wa salah dan salat. Dan kekurangan-kekurangan ini dikhabarkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sifat sombong, hasad, suka ghibah ini dan itu, namimah ngadu domba. Wah, ini yang ditinggalkan Rasulullah. Ilmu. Ana madinatul ilmin wa aliyun babuha. Rasulullah katakan, aku kotanya ilmu. Datang ke suatu tempat di akhirat nanti akan datang ke surga. Amin. Mendatangi surga, melihat malaikat Ridwan alaihi salam untuk mendapatkan kesenangan diniati. Al-Imam Ibnu Katsir, Abul Fida Ismail radhiyallahu an katakan dalam tafsir Ibnu Katsir, apa pikiran yang paling top, paling puncak ketika hidup dunia? Husnudzan atau sama dengan husnudzan? Pikirkan surga. Kenapa? Memang seorang yang ngerti Allah, mufasir yang ngerti Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah berikan ilham seperti apa yang dilihat beliau radhiyallahu an. Tangan beliau memikirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaki beliau ke tempat-tempat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala arahkan. Meminta kepada Allah diberi petunjuk selama dunia ke tempat-tempat yang berkah, yang menjadikan jasad ini selamat minan niran, dari azab neraka itu. Yang mana dikatakan terus melihatlah seorang itu zahir surga secara nyata. Wa ahlil jannah husnul khotimah, mati dalam keadaan senang, enggak susah. Karena ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakanlah sahabat Nabi Muhammad radhiyallahu anhum, karena Allah ridha. Orang-orang alim itu dikatakan radhiyallahu anhum karena Allah ridha. Dan di min riyadil jannah itu, di sana tinggal orang-orang yang berkumpul dalam kesenangan selama dunia, pandai bersyukur dan luar biasa, sangat mengenali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga di akhirat Allah meridhai orang ini, sehingga di akhirat Allah melihat orang ini selama dia memikirkan kebesaran Allah. Ada duit sekian miliar, kebesaran Allah, apa segala macam, melihat luar biasa. Perang apa, persenjataan ini dan itu, nuklir apa segala macam, yang Allah subhanahu tibar melihat kebesaran ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, luar biasa nikmat yang Allah berikan.
Sehingga terus hatinya lama-lama mengatakan alhamdulillah. Tangannya mengatakan alhamdulillah. Sehingga surga langsung siap menunggu menanti hadzal fulan hadzal abd. Abdullah, benar-benar hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang diridho Allah. Jadi mendapat kesenangan di dunia. Hati senang memikirkan apa kebaikan. Iman terutama menjaga iman. Karena Nabi memang seperti itu Rasulullah. Ya Rabbi sholli ala Muhammad asyrafi badrin fil qauni asyraq. Dikatakan. Oh memang keutamaan Rasulullah SAW disanjung Nabi Muhammad menjadi seorang ini mulia. Karena meninggikan seorang yang mengundang Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memuliakan seorang yang meninggikan Nabi Muhammad SAW. Keutamaan Nabi luar biasa. Sehingga Senin puasa, Kamis puasa, Jumat ya puasa. Terus apa segala macam kesenangan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Karena Nabi Al-Mu'minin Raufur Rahim menjadikan mulia umat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akram. Maka ketika Allah melihat Nabi Muhammad, terkagum Allah melihat Rasulullah Nabi Muhammad. Dia Tuhan Allah, terkagum melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak luar biasa, enggak pantas luar biasa nih kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga terus amal ibadah selama di dunia ini yang dibawa sampai ke alam barzah, alam kubur. Orang su'ul khotimah rupanya kurang amali begitu. Katakan Ki Abdul Hamid As-Surwan gara-garanya neko-neko selama di dunia. Jadi di dunia kui model-model akhirnya model-model begitu. Memang kalau misal akhirat ditunggu menunggu akhirat yo menunggu akhirat kok menunggu. Lah wong kemarin sudah tinggal kok. Iman berat. Salat subuh berat. Salat zuhur berat. Kaya ora bisa kayak. Kenapa? Karena salah. Karena enggak jalan di jalan yang diridho Allah Subhanahu wa taala. Mau tinggal niat wudu, niat salat terus dikerjakan. Luar biasa. Mendapat fadilah salawat ala Nabi. Mendapat fadilah salawat ala Nabi Muhammad salat, enggak ngerjakan salat, yo salawatan sampai bagaimana yo enggak bakalan didengar Allah. Ibaratnya itu pakaian itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, merek itu Allah. Naam begitu. Ibaratnya hidup di dunia ini ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhiratnya itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibarat di dunia ini salat kesenangan Nabi Muhammad. Ya, Allah enggak pernah bisa salat. Allah memerintahkan aqim salat li dzikri. Disuruh diperintah Allah untuk kerjakan salat. Hakikah abdun saleh yang mengerjakan salat yang Allah katakan dia Allah menjadi pendengaran, dikatakan Al-Habib Umar bin Abdurrahman As-Segaf Jakarta Bukit Duri masih hidup, dikatakan apa? Yang didengar Rasulullah, pendengaran Nabi, Allah lebih dekat dalam pendengaran itu yang didengar telinga genderang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rukuk Nabi, malaikat rukuk ribuan tahun. Luar biasa Bib, malaikat nganang ini ngono, apa malaikat melebihi manusia bisa melebihi malaikat, bisa karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh kedipek Nabi kalah kabeh wonten malaikat. Naam. Di luar perkara salat bila perlu. Luar biasa. Bulan ki menari melihat keindahan wajah Rasul, wajah Nabi. Sampai dikatakan Nabi ka wajhun qamar. Karena bulan pernah jatuh di tangan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menari bulan. Luar biasa. Pernah membelah bulan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa Nabi. Membiasakan Nabi Muhammad, tanda orang kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada terlihat di orang-orang alim ibayu, terlihat bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi.
Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Karena iman diperintahkan sholawat. Enggak iman ya enggak dikon sholawat. Islam apa segala macam enggak ngerti iman, ya batal mlebu surga. Nauzubillah min dzalik. Kurang bersyukur, batal ngerti surga. Kesuwen nang neraka. Shallu alaihi wa sallimu taslima, kan luar biasa. Allah kenapa kok mendekatkan setiap hamba kepada junjungan kita kan Nabi. Siapa orang itu yang didekatkan Allah kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Seorang yang pasti Allah berikan kemuliaan. Kalau kurang bersyukur kepada Allah ya rugi. Mangan orang ngerti makan, baca doa makan ya udah dibaca, minum akhirnya kebalik, minum dulu baru makan. Akhir zaman. Ninggalkan sholat baru sholat. Ini model apa? Dirikanlah sholat untuk istiqomah, gak ninggalkan sholat. Nah, karena memang sholat itu angel jadi. Nah, terus dia tidak ngerjakan sholat untuk ngerjakan sholat, karena sholat angel jadi akhir zaman kiamat. Ngerjakan sholat untuk istiqomah, ngerjakan sholat. Jadi orang ngerjakan sholat baru ngerjakan sholat, tapi ngerjakan sholat untuk istiqomah dalam mengerjakan sholat begitu. Itu niatnya penting. Arjun. Di akhirat nanti akan terlihat apa amal. Kau nonton TV ngono jari. Di akhirat itu. Orang sudah meninggalkan kita di dunia ini, orang tuaku, bapak ibu apa segala macam, mbah apa sudah tidak ada, itu di sana ngelihat kene iku ndelok TV, terlihat jelas. Apa yang di dunia dikerjakan seorang hamba itu? Waladun soleh, anak sing soleh, bintun solihah, anak perempuan sing solihah. Apa yang dikerjakan ngerti? Orang yang dulu-dulu ngerti. Lah kok bisa ngerti? Wong soleh, luar biasa sudah. Wah, gitu. Memang Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan suatu kaum. Kenapa? Karena Allah enggak akan merubah suatu kaum. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Allah enggak akan merubah. Mafhum mukhalafat, sebaliknya Allah akan menjadikan suatu kaum ila ma bi anfusihim. Allah jadikan semua sak keturunan soleh kabeh. Begitu. Karena kuasa Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya Allah ketika mengazab orang, Allah memberi nikmat kepada orang. Nek wong diazab karo Gusti Allah, Allah perlihatkan kepada orang-orang soleh azab. Ketika Allah memberikan azab, Allah perlihatkan kepada orang-orang soleh. Berarti rahmat Allah kepada orang-orang soleh. Dan itu terus seperti itu. Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Lah kok mengenali Allah karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bil mu'minina raufur rahim. Dikatakan seperti itu. Sembayang, imaduddin, tiang agama. Man aqamaha. Siapa mendirikan pekerjaan ini? Salat itu kerjaan. Fakat aqamadin. Membangun. Bangun nusa dan bangsa. Membangun diri. Untuk menjadi, mempunyai hak istana. Itu istana presiden. Istana di akhirat itu. Setiap waktu subuh, zuhur, fakat aqamadin. Terus isine istana nang swarga itu dibuat sama manusia, proyek besar dan yang terbesar di dunia, di seluruh alam itu salat itu. Jadilah terus istiqomah sama dunia, nggak pernah ninggalkan itu. Oke, luar biasa. Fakat aqamadin, Rasulullah katakan. As-salatu imaduddin, man aqamaha faqad aqamadin. Lah kok ora gelem sembayang, ya iki mantaro kae. Wong sing ndak mengerjakan salat ki yang meninggalkan salat gagal di akhirat punya swarga. Wis proyeknya ancur-ancuran, proyek terbesar ancur-ancuran. Enggak hasil sama sekali di dunia. Itu tuh proyek segala macam urusan duniawiyah tapi ukhrawiyah gagal akhirnya. Fakat hadamadin dikatakan Nabi terus hancur dan apa segala macam kata sampai di akhirat diperlihatkan diazab ya wong ora sembahyang diazab diperlihatkan kepada orang-orang yang sholat. Aku muga-muga kita menyaksikan maksud penonton ojo dadi sing ditonton begitu. Luar biasa nikmat yang Allah berikan yang sepatutnya untuk kita bersyukur.
kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah di akhyana ba'da ma'amatana. Aku turu ke setengah mati. Maksudnya sakwise mati ngono. Aku ora sudah mati turu, besok melek maneh. Oh tapi iki turu ki malam ini ki aku mati lah kok besok masih melek ngono lah. Ki luar biasa, ki wali biasane. Kalau anak sering ngono, aku kok turu kok besok kok mati kok si urip bebas. Ini wali berarti mungkin ada kelebihan. Ngono enggak ngerti wali sapa enggak ngerti. Begitu. Asrar rahasia Allah. Ada sing dohir, ada sing batin, ada sing sir. Ya, ada sing dohir. Sing dohir itu sing terlihat. Sing sir itu yang disembunyikan Allah. Dohir dan batin itu ada. Sing sir itu yang Allah sembunyikan. Jahar itu Allah keluarkan dari seseorang. Dan yang ngerti iman kepada Allah, dohiran wa batinan. Itu. Sir itu orang-orang yang ngerti. Waliyun min awliillah. Yang ngerti rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada burung muni. Burung iki kaku dicari. Tapi kok ora ana wis rahasia. Ya, dari jin. Dari jin itu. Ya. Oh, suara kaku. Nah, Bapak jari kula aku suara apa itu? Itu bukan dari Allah, dari jin. Nah, dari jin ono kuntilanak kena pojokan iki. Nah, aku berbunyi kuwi ya kan oke suara-suara manuk begitu. Naam. Aku luar biasa. Rahasia Allah Subhanahu wa taala. Diparani terus ke suara ini. Orang ana suarane. Enggak ada apa segala macam. Ujim. Dudu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, memang ki luar biasa. Saleh luar biasa. Adalah berarti seorang hamba Allah ini luar biasa. Punya rasa takut kepada Allah ki lebih ke takwa, wong takwa. Terus taat, enggak pernah ninggalkan sembahyang. Jadi kancamu sing ora pernah ninggalkan salat ki sing luar biasa kuwi. Nah kuwi, dhek krungu swara kwak. Aku dudu jim. Isaroh jenenge. Lah kuwi dari sir rahasia Allah Subhanahu wa taala. Bisa mungkin malaikat atau kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya karena wong yang dilihat ku dari amal sing dikerjakan sing wajib. Fardu salat itu baru Nabi seneng. Mudah-mudahan dadi wong soleh solihah kabeh. Dadi wong sing genah, sing ngerti apa-apa sing haram untuk paham. Ya, sing halal diambil. Nah, itu yang menyelamatkan dunia akhirat, sing menjadikan kita ku diridho Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.